saya Via, kembali lagi di channel Motivator Milenial. Seperti biasa, saya siap memberi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan berlangganan video ini dengan klik subscribe dan notifikasi loncengnya. Oke, kali ini saya akan ngebahas konten yang berkaitan dengan konten sebelumnya, di mana sebelumnya saya ngebahas tentang kenapa anak yang dianggap nakal justru lebih banyak yang sukses. Kali ini judulnya berkaitan dengan itu juga, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Judulnya adalah Stigma Anak Nakal dan Dianggap Bodoh. Oke, dianggap bodoh mungkin terasa kiamat kecil ya bagi orang tua, apalagi jika orang tua yang mengatakan itu kepada anaknya. Mungkin itu adalah pembunuhan, atau bisa saya katakan itu adalah membunuh anak tersebut hidup-hidup gitu. Jadi walaupun dia masih terlihat hidup, tapi secara keseluruhan dia sudah tidak utuh lagi gitu. Jadi dianggap bodoh itu sangat-sangat memalukan ya bagi si anak. Itu sangat-sangat tidak bisa diterima. Dan dalam hal mentalitas anak tersebut juga terganggu, kepercayaan dirinya rusak, menurun, mental dan psikologinya juga terganggu, tidak sempurna. Ingat, kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Tergantung orang tua dan guru, menggali potensi anak tersebut jauh lebih baik. Tapi yang terjadi adalah banyaknya standarisasi tertentu yang menuntut seorang anak tersebut harus sama rata gitu. Jadi itu yang sangat saya sayangkan di dunia pendidikan ya. Dan mungkin saya di video ini agak sedikit belak-belakan ngebahas tentang dunia pendidikan juga. Dan bagi tenaga pengajar silahkan untuk mengupgrade kemampuannya dalam mendidik gitu. Jangan cuma mengajar. Dan untuk orang tua harusnya lebih pandai ya, mensiasati anak-anak yang mungkin terlihat berbeda dari anak-anak kebanyakan. Saya akan ngebahas ini, mungkin akan membuat teman-teman tertegun gitu. Justru stigma tentang anak nakal dan bodoh ini salah besar. Menurut saya pribadi, anak bodoh atau anak nakal itu nggak ada. Anak nakal itu adalah anak yang berbeda dari kebiasaan anak-anak lainnya. Mereka memang berbeda, mereka punya cara sendiri dan sikap sendiri yang justru mungkin terlihat aneh di lingkungan sosial. Dan kecerdasan tersebut mungkin nggak cuma IQ ya. Selama ini yang kita tahu, standarisasi kecerdasan seseorang adalah IQ, nilai matematika, dan hal-hal yang berbau angka-angka gitu. Tapi ada banyak sekali kecerdasan itu, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan logika atau matematika, salah satunya. Lalu ada kecerdasan kinestesik, spasial, lalu kecerdasan musikal, kecerdasan eksistensial, dan kecerdasan naturalis. Lalu ada lagi kecerdasan interpersonal. Orang tua sebenarnya perlu untuk membimbing dan mengajak atau mengarahkan anaknya, bukan memaksakan kehendak. Selama ini yang terjadi, konfliknya adalah di mana antara orang tua dan anak selalu berusaha memaksakan kehendak. Dan apa yang terjadi? Kebanyakan orang tua hanya mencetak generasi rusak terus-menerus. Karena anak tersebut selalu melakukan segala sesuatu di luar kemauannya. Itu yang membuat dia tidak percaya diri di masa depan. Lalu membuat dia ambigu gitu, memilih profesi atau memilih jurusan atau memilih jalan karirnya sendiri gitu. Yang tidak bisa sebebas ia menentukan pilihan dalam hal bermain gitu kan. Jadi saya ingin teman-teman atau siapapun yang mendengar video ini, kita tahu banget ya bahwa kualitas pendidikan saat ini sangat terancam ya. Bahkan sangat tertinggal jauh selama 128 tahun kita dapat berkiblat ke negara-negara maju seperti Singapura atau negara Finlandia, di mana kualitas pendidikannya sangat diakui dunia, bahwa pendidikannya sangat-sangat baik gitu. Karena mereka mengajarkan atau menggali potensi muridnya berdasarkan bakat atau kemampuan tertentu. Lalu bangsa ini terganggu oleh sistem sosial yang mengukur kecerdasan seseorang berdasarkan angka saja. Lalu kebanyakan anak tadi, mereka tidak nyaman tapi tetap memaksakan diri. Mereka bukan lagi belajar, tapi melakukan sesuatu hal atas tekanan. Dan timbullah suatu hal yang membuat mereka tuh over gitu. Itu yang membuat mereka menjadi nakal. Karena mereka melakukan hal yang tidak disukai dan itu terus menerus. Mungkin itu yang membuat dia bolos sekolah mungkin, melamun di kelas. Sehingga mereka mungkin ngumpul-ngumpul di luar sama temannya yang sehati tadi. Jadi mereka sangat-sangat
tidak aktif di kelas, karena mereka sudah dilabel bodoh atau nakal duluan. Jadi kata-kata atau paradigma tersebut, itulah yang membuat banyak orang merasa insecure, merasa rendah diri, dan tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi setiap anak, saya ingin katakan bahwa semua anak itu berbakat, dan mereka punya talenta, punya prestasinya masing-masing. Ya mungkin saat ini belum kita temukan, tapi pasti ada gitu. Jadi kesalahan sekolah saat ini yang saya amati, terlalu banyak guru atau tenaga pendidik yang hanya pandai mendikte saja atau mengajar. Mereka tidak benar-benar mendidik. Sehingga kecerdasan itu tidak sama rata, hanya sebagian orang saja, hanya segelintir saja. Jadi seolah-olah sekolah tersebut memfilter antara anak bodoh, anak nakal setiap tahunnya. Dan jarang sekali sekolah yang mengunggulkan semua murid-muridnya. Itulah kesalahannya. Jadi anak-anak yang dengan kelebihan tertentu tidak dapat berkolaborasi, tidak dapat berkompetisi dengan bidangnya masing-masing gitu. Dianggap bodoh dan dianggap nakal itu sangat-sangat tidak nyaman. Dan saya membuat video ini juga karena saya seorang disleksia dan saya tahu benar bagaimana rasanya berada di dunia pendidikan, dunia pekerjaan yang menuntut kita tuh harus sama dengan standarisasi. Sementara kita orangnya mungkin impulsif, kita acak, kita lateral, kita nggak sama gitu. Jadi mungkin banyak ya hal-hal yang membuat kita tertekan. Dan itu yang membuat otak kreativitas kita menurun karena kita dilatih untuk sama dengan orang kebanyakan gitu. Sementara mungkin kita kurangnya berhitung atau mengkalkulasi. Tapi kelebihan kita tuh misalnya di gambar. Kebanyakan anak-anak disleksia mungkin kemampuannya itu bervariasi ya. Ada yang dominan menggambar, ada yang bahasa, kecerdasan linguistik misalnya, dan ada anak-anak yang cerdasnya tuh seperti menemukan hal-hal baru gitu, seperti Thomas Alva Edison tadi. Jadi disleksia atau gangguan mental yang lainnya yang membuat kita itu berbeda, tapi sebenarnya kita itu sama gitu, sama-sama berhak untuk sukses, sama-sama berhak untuk dihargai. Jadi selayaknya kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya, bagaimanapun kekurangan teman kita mungkin yang kita lihat. Jadi apapun yang kurang menonjol dari seseorang, jangan pernah mengkritik seseorang tersebut, apalagi mengata-ngatainya dengan sebutan idiot atau sebutan-sebutan yang mencela lainnya, karena itu sangat-sangat menurunkan percaya diri seseorang tersebut dan membuat mental dia itu drop. Jadi itu sama dengan pembunuhan karakter yang sangat-sangat parah. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman milenial, cerdaslah dalam berargumen dan jangan merasa sempurna, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika teman-teman mungkin lebihnya di pelajaran, mungkin di bidang lain teman-teman belum tentu menguasai. Sementara anak-anak yang berbeda ini, seperti disleksia tadi, mereka mungkin mahir main musik, mereka mahir melukis seperti yang saya katakan, dan saya pun juga merasakannya. Memang rasanya tuh nggak nyaman banget berada di sekolah. Kami orang disleksia ini menyenangi mungkin olahraga, seni, dan kami memang orangnya itu acak, nggak bisa tertata. Jadi itulah yang membedakan kita dengan orang kebanyakan. Jadi teman-teman, buat yang merasa insecure karena kekurangannya, karena hal-hal yang membuat kita berbeda, tetaplah semangat gitu. Buktikan pada dunia bahwa kita mampu, kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Akan saya jelaskan ada 4 macam gangguan mental yang seringkali dirasakan oleh anak-anak jika dia mungkin mengalami masalah dalam belajar. Yang pertama ada gangguan cemas atau ansietas namanya. Jadi gangguan cemas ini seperti halnya dia tuh terlihat tidak nyaman, suka menarik diri dari keramaian. Dan ada yang kedua juga gangguan bipolar. Ini merupakan kelainan otak yang membuat dia kadang bahagia banget, kadang sedih banget. Jadi situasi emosional yang tidak terkontrol. Dan ada yang ketiga namanya CAPD atau Central Auditory Processing Disorder, di mana ini merupakan gangguan pendengaran. Dia tidak bisa menikmati musik, dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa penjelasan gurunya. Jadi ini yang membuat dia merasa tidak percaya diri dalam belajar. Selanjutnya ada namanya gangguan spektrum autisme. Jadi jika anak-anak yang mengalami ini seringkali kita lihat dari gerak tubuhnya, kemampuan dia berkomunikasi, dan
kekurangan dia dalam berinteraksi sosial. Jadi kita tahu anak itu tuh kurangnya di mana. Jadi di sini perlu banget peran antara guru dan orang tua memahami karakter masing-masing anak gitu. Jadi jangan disamaratakan. Ada anak-anak yang memang butuh perhatian khusus. Bukan dia yang menuntut, tapi sebagai guru, ya kita harus memberi pelayanan yang baik kepada murid-muridnya. Jadi sebenarnya yang membuat mereka itu dinilai bodoh adalah sikap-sikap mereka yang menunjukkan keanehan tadi. Jadi sebenarnya mereka itu nangkap pelajarannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui games, ada yang dengan cara yang tidak monoton. Mereka itu akan mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan jika dia di label nakal, itu akan membuat dia itu lebih parah lagi gitu loh. Karena anak-anak seperti ini dia tidak suka dikekang. Jadi semakin kita sering menghukum, semakin sering dihujat atau dimarah-marahi, dia akan memperlihatkan gelagat tidak nyaman dan dia akan memberontak dengan caranya sendiri, sehingga anak-anak seperti ini sering kali dilabel nakal, padahal mereka itu butuh yang namanya diperhatikan lebih baik gitu loh. Khas cerita tentang Thomas Alva Edison, di mana fakta menyebutkan bahwa ia dikeluarkan dari sekolahnya. Thomas dianggap sebagai penderita disleksia, memang kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi belajar yang mungkin statis dan membosankan. Lalu ia dijuluki atlet, mungkin bodoh atau dungu oleh gurunya. Namun siapapun tahu ya bahwa Thomas Alva Edison adalah seorang tokoh yang mampu mengubah dunia melalui temuannya, yakni lampu listrik pada tahun 1897. Padahal ketika kecil saja, dia terlambat berbicara dari teman-teman seusianya. Dan ia baru bisa berkata-kata ketika ia usianya 4 tahun. Meskipun terlambat, saat usia 5 tahun, ia mengungguli anak-anak seusianya. Ia mampu menghafal dan menyanyikan seluruh lagu populer anak-anak saat itu. Selama hidupnya, Thomas telah mempatenkan 1093 temuan atas namanya dan sukses mendirikan perusahaan listrik. Dan cerita selanjutnya tentang Albert Einstein, di mana semasa sekolah dianggap idiot, bodoh, dungu. Tapi siapa sangka, kata-kata sarkasme itu justru tidak menyurutkan semangat dan keyakinannya. Bahkan ia, meskipun lambat menyerap pelajaran di sekolah, dia selain disleksia juga ternyata mengidap gangguan autisme, yang membuat ia berbeda dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Penemu teori relativitas ini pada tahun 1921 juga pernah dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika atas kepandaiannya tersebut. Teori itu yang ia kembangkan dan menyumbangkan banyak pengembangan terhadap ilmu pengetahuan, matematika dan fisika. Dan yang membuat takjub juga banyak sekali orang-orang dulu ya, yang para jenius, para tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka adalah orang-orang yang justru dicap bodoh, dilabel negatif di lingkungannya. Bahkan mereka nggak jarang dijauhi, dihina, bahkan oleh orang tuanya sendiri gitu. Dan ada cerita menarik tentang Mark Zuckerberg dan kesamaannya dengan Bill Gates ya. Dan dia juga didepak dari kuliahnya, universitasnya. Karena ia juga dianggap nakal atau mungkin berbeda dari murid kebanyakan. Akhirnya ia berhasil mendirikan perusahaan terbesarnya yang kita rasakan seperti saat ini. Saya juga ingin ngebahas tentang Adam Khoo ya. Ia juga dikenal sebagai anak bodoh karena menghabiskan waktu bermain game dan menonton TV seharian, bahkan bisa berjam-jam. Namun ketika kelas 4 SD, dia dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya dia masuk di SD terburuk di Singapura. Ketika masuk SMP, ia bahkan ditolak 6 SMP saat itu, dan masuk di SMP terburuk di Singapura. Namun walaupun begitu, prestasi akademisnya justru dia berhasil sukses di bisnis yang ia dirikan. Ia berbisnis bahkan memiliki 6 cabang sekaligus dan memiliki omset 200 juta US dollar. Lalu dia berhasil memotivasi ketika dia berusia 22 tahun. Dan dia merupakan motivator dengan bayaran 10.000 US dollar per jamnya. Jadi jangan kira ya jika kita melihat sosok seorang anak yang mungkin menghabiskan waktu hanya bermain saja, tidak melakukan hal yang bermutu, dia tidak punya masa depan. Belum tentu. Tugas orang tua hanya mengarahkan saja, bukan memaksakan kehendak. Karena definisi nakal sebenarnya adalah perbuatan yang di luar kebiasaan orang
pada umumnya gitu. Jadi nakal dan bodoh itu sama sekali tidak ada. Jadi jika teman-teman dilabel demikian di lingkungan sosial, jangan pernah dengarkan. Teruslah menjadi buta dan tuli untuk mengejar apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Jangan pernah mendengar kritik negatif atau hal-hal yang menjatuhkan mental kita. Karena sejatinya setiap kita punya talenta, punya bakat sendiri. Dan mungkin jika teman-teman yang saat ini masih dalam kondisi belum menemukan potensinya, kita hanya dapat berusaha dan menemukan passion terbaik kita apa dan kita lakukan. Jadi teruslah lakukan hal-hal yang kita suka, lakukan hal-hal yang kita impikan selagi itu positif. Dan kejar apapun yang menjadi impian teman-teman. Jangan pernah dengarkan paradigma negatif atau stigma yang menampar kita secara langsung. Untuk itu, milikilah mental baja, karena anak nakal cenderung ya, mentalitasnya sekuat baja. Dan anak yang dianggap bodoh, justru mereka hanya berbeda dari anak-anak kebanyakan. Oke, mungkin sekian dari saya, Via. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.